Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Muiz dengan NIM 2306511014146. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada di laptop saya. Oke, di laptop saya ini mereknya yaitu XP dengan sistem modelnya yaitu XP Laptop 14 EP0 XXX. Nah, XX ini tipenya yaitu XP 0088 TU. Jadi, untuk bagian yang pertama, yaitu perangkat input. Perangkat input yaitu perangkat yang memasukkan eh, input ke dalam laptop saya. Bagiannya yang pertama yaitu ada keyboard. Keyboard ini bawaan dari laptop saya, bawaan dari laptop untuk mengetik. Oke, yang kedua yaitu ada touchpad, yaitu pengganti dari mouse. Ini fungsinya untuk navigasi. Yang ketiga ada kamera, yaitu webcam untuk video call atau ngerekam gambar. Seperti sekarang ini saya menggunakan kamera. Kamera ini letaknya ada di bagian atasnya monitor. Yang keempat ada mikrofon. Mikrofon ini bawaan juga dari laptop untuk input suara. Oke. Selanjutnya yaitu perangkat output. Perangkat output yang ada di laptop saya yaitu yang pertama adalah tentunya layar atau monitor. Sekarang ini kita sedang melihat layar atau monitor ya. Layar ini menggunakan eh, ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD. Sebentar. Dan layar ini eh, inter integrated monitor atau adapter videonya menggunakan Intel UHD Graphic. Ya intinya layar ini berukuran 14 dengan resolusi Full HD. Terus yang kedua ada speaker. Speaker internal yang berfungsi untuk output audio. Speaker ini posisinya di bawah, bagian bawah, eh, kalau nggak salah di bagian ini, apa sih, di samping depan monitor, di samping depan keyboard posisinya, bukan di bawah. Sedang yang ketiga yaitu ada port HDMI yang posisinya di sebelah kiri kiri, ya bagian kiri itu ada port HDMI. Selanjutnya yang keempat ada port audio jack juga di sebelah kiri. Port HDMI itu menampilkan output ke monitor atau proyektor eksternal seperti proyektor dan lainnya. Yang keempat tadi ada port audio jack yang berfungsi untuk put audio ke handphone atau speaker eksternal. Selanjutnya juga ada USB di bagian kiri dan kanan. Port USB ada di bagian kiri dan kanan, yaitu untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti flash disk, printer, atau hard drive eksternal yang lain. Kemudian bagian kiri juga ada port USB tipe C
ya tipe C dan juga tipe A. Untuk tipe A-nya ada di bagian kiri dan kanan, ada dua. Ya, untuk ya itu aja untuk perangkat outputnya. Selanjutnya kita masuk ke perangkat proses. Nah, di perangkat proses laptop saya itu yaitu ada CPU di sini, motherboard. Nah, sebelumnya untuk perangkat proses dan perangkat storage saya menggunakan software AIDA 64 di versi 6.60.5900. Oke. Kenapa menggunakan AIDA? Karena di AIDA ini menampilkan sangat jelas dan sangat detail di bagian laptop saya. Di sini ada CPU. Tipe CPU-nya yaitu Octal Core 2000 MHz 20 kali 100. Untuk alias CPU-nya yaitu Alder Lake N. Steeping CPU-nya A0 dan set instruksinya yaitu X86, X866 dan seterusnya. Untuk fisik CPU-nya di sini tipe paketnya yaitu di 1264 BAL BGA dan ukuran per paketnya yaitu 35 mm kali 24 mm. Yang ketiga ada teknologi prosesor dengan ukuran 10 nanometer CMOS CU High K plus Metal Gate. Nah, ini bagian CPU sangat lengkap di menggunakan AIDA ini. CPU ID, CPU it. Nah, nama CPU yang lebih detail ini Intel Core i3 dengan tipe N305. Oke, selanjutnya di sini ada motherboard. Motherboard di laptop saya namanya yaitu XP Laptop 14 EP0XXX Triple X. Untuk ID motherboardnya DMI dan properti bus sisi depan tipe busnya BCLK, waktu realnya 100 MHz, waktu efektifnya sama 100 MHz juga. Ini properti bus memori. Tipe busnya yaitu DDR4 SDR SDRAM dengan ukuran 64 bit dan rasionya yaitu 32:3. Untuk waktu realnya 1064 MHz DDR, waktu efektifnya 2133 MHz. Untuk Bedouin trial version MB per S. Tipe busnya yaitu Intel Direct Media Interface versi 4.0. Di sini ada chipset. Nah, chipset ini pada laptop saya properti ada Intel Alder Lake NIMC. Nah, tipe memori yang didukung yaitu DDR4. Ini sepertinya sudah masuk ke bagian masih di bagian perangkat proses. Ya, oke. Perangkat proses ini komponen inti pemrosesan data. Tadi Intel Core i3 N305. Terus untuk grafisnya menggunakan Intel UHD grafis. GPU di sini juga ada GPU.
Oh, di sebelah sini. Ini GPU Intel UHD grafis dengan drive version. Ini versinya, ini awal di up, oke. Driver date, tanggal drivernya, dan ini versinya, dan ini physical locationnya di PCI bus kosong, device 2 dan function kosong. Ya, ini seperti ini. Dan di perangkat proses ini juga ada RAM. RAM ini ukurannya 8 GB dan saya sudah memakai sebanyak 66,5 GB dan ini sisanya 1,1 GB. Kurang lebih itu speednya. Untuk memori speednya di 3200 MT plus S, dan eh, memori itu ya, itu memori penyimpanan untuk pemrosesan data lah, sementara RAM. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu perangkat penyimpanan. Sudah tadi memori sudah, di sini ada disk atau perangkat penyimpanan atau storage dengan tipe Intel SSD PEKNU 512 GZH. Ya, di laptop ini menggunakan eh, penyimpanan SSD dengan ukuran 512 GB dan dengan tipe NVMe. Penyimpanan SSD ini berfungsi untuk penyimpanan cepat sistem informasi dan data. Di sini ada WiFi. WiFi ini Realtek RTL8852BE, WiFi versi WiFi 6 untuk koneksi internet nirkabel, SSD untuk hotspot dan lain-lain. Oke, kita masuk ke AIDA lagi. Kita lihat untuk perangkat penyimpanan. Motherboard sudah, penyimpanan. Di sini ada penyimpanan Windows. Penyimpanan Windows ini tadi Intel SSD PEK Windows PEK. Ini tanggal driver tanggalnya, versi drivernya, penyimpanan driver, file INF, INF section. Ini Microsoft Storage Controller, Storage NVMe Express Controller, dan yang kedua di penyimpanan ini ada driver logical. Nah, di laptop saya ini partisi ada di data dan trial version atau C. Nah, ASPI di vendor drive disknya ini menggunakan NVMe, terus update terusnya store NVMe, modelnya ini dan versinya ini, referensinya, refnya ini. Oke, ini smart. Ya, itu penyimpanan menggunakan SSD. Lanjut di sini jaringan multimedia, layar, GPU, monitor. Nah, monitor ini untuk tambahan yang tadi di perangkat output di bagian layar, layar saya menggunakan nama monitornya itu
Integrated monitor, ID monitor, dan gamanya, desktopnya, terus multi monitor, mode video. Oke, kita langsung lanjut di bagian jaringan. Ini masuk ke perangkat tambahan mungkin atau perangkat penyimpanan. Ini software. Oke, dan yang jaringan Windows ada Bluetooth, juga ada WiFi tentunya. Di Bluetooth Drive ini personal area network, tipe interface-nya itu Bluetooth Ethernet, terus alamat hardware-nya BC F4, D4, C0, A1, dan A6. Terus nama sambungannya Bluetooth Network Connection. Kecepatan sambungannya yaitu 3 Mbps dan MTU-nya 1500 byte. Jaringan PCI. Nah, sumber jaringan, IM, internet, root, cooking, sejarah browser. Oke, sudah. Jadi, laptop ini memiliki fitur dan spesifikasi yang mendukung pengguna saya untuk keperluan ya kuliah lah tentunya untuk sekarang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.